Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat ini adalah pukul 3 malam. Jadi momen ini kita gunakan untuk kembali mendalami, menyelami rahasia ketuhanan yang ada pada diri kita. Jadi di dalam surat Al-Ikhlas yang kita kenal dengan kalimah Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada kalimat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya Allah itu tidak ada sekufu, tidak ada persamaan, tidak ada. Jadi kalau kita mau memisalkan Allah itu tidak ada. Kalau kita ingin memisalkan Allah, tentu misal itu ada pada diri kita, yaitu diri yang gaib, diri yang disebut dengan ruh yang disebut dengan rasa. Nah, kalau kita ingin memisalkan Allah, ya dengan ruh itu. Tetapi sayang 1000 kali sayang, ruh pun tidak ada permisalannya. Tidak ada permisalannya. Sesuai dengan perkataan Allah melalui Rasul via Nabi Muhammad. Apa kata beliau? Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada seumpama misalnya Allah. Jadi misalnya Allah itu tidak ada umpamanya. Maksudnya ruh kita ini tidak ada perumpamaannya. Apalagi Allah. Saking ekstrimnya. Kalau ruh itu adalah diri kita sebenar diri, kita mengakui, tetapi kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarkannya. Namun kita bisa merasakan keberadaannya. Bisa merasakan keberadaannya. Nah, kalau sudah berbicara tentang rasa, bagaimana kita bisa menyatakannya? Kalau tidak dengan yang zohir-zohir, dengan yang real-real, atau dengan materi-materi. Contoh, apa yang saudaraku lihat di video ini adalah diri saya. Sebenarnya yang saudaraku lihat bukan diri saya, tetapi tubuh saya. Terdengar suara saya, kata saya dari lisan yang ada pada tubuh. Terlihat aura di dalam batin saya, tampak di wajah. Terlihat kapasitas dan keinginan saya, tampak pada suara kata dan penyampaian saya. Sejatinya semua itu tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terdeteksi oleh siapapun. Nah, kalau Allah tidak ada misalnya, misalnya Allah pun tidak ada misalnya, maka mau tak mau segala sesuatu itu harus dinyatakan, diwujudkan, dizohirkan ianya. Dengan apa? Dengan materi, dengan benda.
Makanya saya katakan Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Tambahannya, Allah tidak bertempat dan tidak ditempatkan. Dalam bahasa lainnya, Allah tidak beruang dan Allah pun tidak berwaktu. Itu Allah. Menjelaskannya, Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Ingat, ini Rasul bukan Nabi loh. Kalau Nabi itu materi, benda, jasad. Allah gaib, Rasul gaib. Allah menyatakan dirinya pada Rasul, Rasul menyatakan dirinya pada misalnya Allah. Itu adalah ruh kita, saudara. Artinya, tubuh badan jasad ini adalah wajib wujudnya Allah. Tempat wajib nyatanya keberadaan Allah. Tentu dan Rasulnya, tentu dengan roh kita sendiri. Jadi Allah, Rasul, roh itu tidak nyata pada materi benda, yaitu fisik kita. Nah, tetapi fisik ini kurang dipahami juga oleh kita. Sebegitu agung dan mulianya diri tentang fisik. Sampai-sampai Allah, Rasul, roh ada di dalam fisik. Kita sering mencampakkan, melemparkan, membuang dia ke tempat yang hina-hina. Mulai daripada suara, kata, dimiliki dalam bentuk kebencian, iri, dengki, hasut, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Mulai pada gerak, perlakuan, dan sikap kepada yang dilarang, kepada yang tidak boleh, kepada yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, terjadinya pada kita. Itu adalah efek daripada bukan tidak tahu, tetapi lupa. Ada bahasa seperti itu? Ya ada. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang zahir, dia yang batin. Dia itu siapa? Kita katakan Allah. Tidak. Allah itu mengawali, mengakhiri, menzahirkan dan membatinkan. Mengawali siapa? Mengawali Rasul. Mengakhiri siapa? Mengakhiri Rasul. Menzahirkan siapa? Menzahirkan Rasul. Pada yang gaib. Menzahirkan Rasul pada yang gaib. Perhatiin kalimatnya itu. Surah Al-Hadid. Kalau saya tidak salah ayat 3 itu. Wal awalu wal akhiru. Wazohiru wabatinu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang zohir, dia yang batin. Allah tidak awal, Allah tidak akhir. Allah tidak zohir, Allah tidak batin. Tetapi Allah mengawali, Allah mengakhiri. Allah menzohirkan yang batin. Yang dimaksud adalah Rasul. Pada yang batin pula, itu roh kita. Maka nyatalah Allah, Rasul, dan ruh pada tubuh kita. Sebegitu agung dan mulianya, saudara. Siapa kita? Itu. Nah, kemudian sedikit kita naik kepada tingkat pemahaman tentang perjalanan kita menuju Rasul-Rasul dengan Allah. Segala kita terpengaruh dengan catatan yang ada pada tulisan-tulisan di buku-buku. Terobsesi dengan pemahaman di dalamnya. Contoh misalnya, Nabi Muhammad pergi Isra, artinya diperjalankan. Nabi Muhammad pergi Mi'raj, artinya berjalan menuju Allah di Sidratul Muntaha. Tanpa kita sadari lagi,
Allah tidak beruang dan Allah tidak berwaktu. Lalu bagaimana caranya kita mendatangi sesuatu yang tidak ada ruangannya? Mendatangi sesuatu yang tidak ada waktunya. Artinya Allah itu tetap di tempat ketetapannya. Itu kodrat dan irodat. Perlu kita melangkahkan kaki. Perlu kita berlari. Perlu kita terbang kepadanya. Jika kita berpegang kepada itu, makanya kita semakin jauh. Makanya sandi ini dibuka oleh orang tua kita. Apa kata orang tua kita? Disebut dia akan jauh. Diingat dia akan dekat. Artinya rasa. Rasalah yang merasakan betapa dia sangat dekat dengan kita. Dia yang mana? Dia Rasul. Rasul itu dengan Allah. Satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tapi satu kesatuan tidak pula boleh disamakan. Allah, Rasul, kita itu beda. Nah, jadi cerita Nabi Muhammad, Isra dan Mi'raj itu adalah kias. Bahasa kitanya gambaran. Supaya kita lebih mudah memahami. Karena Allah dan Rasul itu bersuara, berkata, berbicara dengan kita dalam bahasa kita. Dalam pemahaman kita. Dalam kapasitas akal fikir kita. Tidak akan lebih dari itu. Padahal seketika Nabi Muhammad itu Mi'raj itu kan dikawal oleh Jibril. Pintu langit pertama ada penjaganya, kata beliau. Apa kata penjaga langit? Hai Jibril, engkau datang dengan siapa? Jawabnya dengan Muhammad. Maka dibukakanlah pintu pertama. Naik ke pintu kedua, dibukakan sampai pintu ketujuh. Semua pertanyaan sama, jawabannya sama, yaitu dengan Muhammad. Barulah naik Sidratul Muntaha. Tetapi ada yang menarik daripada ungkapan Jibril. Seketika dia diajak oleh Muhammad menyertainya ke Sidratul Muntaha. Apa kata Jibril? Aku hanya sebatas ini, hai Muhammad. Aku tidak bisa selangkah pun melangkahkan kakiku. Jangankan selangkah, selai rambut. Aku tidak bisa. Kalau aku paksakan, aku akan terbakar. Artinya aku akan binasa. Artinya aku akan tidak ada. Artinya tidak ada cerita itu. Yang ada apa? Yang ada Muhammad bercerita, berdialog, bermusyawarah, berdiskusi dengan Allah. Hanya ada di posisi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya kesadaran tertinggi. Kesadaran tertinggi itulah rasa yang murni. Rasa yang bisa menyentuh sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh fisik. Bisa didengar yang tidak bisa didengar oleh telinga fisik. Bisa dilihat yang tidak terlihat oleh mata fisik. Bisa dipikirkan tetapi tidak bisa dipikirkan oleh otak yang fisik. Itulah Sidratul Muntaha, itulah kesadaran tertinggi. Nah, di dalam faktanya kita sering bersandiwara dengan orang dekat kita. Sering melakukan fragmen-fragmen, drama-drama. Dan kebanyakan mereka salah paham. Seketika kita tersenyum, dia katakan kita tersenyum padahal kita sedang menangis. Seketika kita menangis, dia katakan kita menangis padahal kita sedang tersenyum.
Semuanya berbanding terbalik. Bagaimana tidak kita sedang tersenyum seketika kita menatap wajah Allah dan Rasul dalam rasa diri kita. Jadi apapun lakon yang kita buat sejatinya adalah menyembunyikan sesuatu di dalam terang, meniadakan sesuatu dalam kenyataan. Sejatinya kita tidak bisa diprediksi, saudara. Kalau kita sudah menganut kepada paham kajian ini. Makanya banyak orang yang salah sangka dengan kita. Ada kalanya dia bersangka baik, ada kalanya dia bersangka buruk. Semua itu terjadi adalah karena mereka tidak paham siapa kita. Itu. Jadi kembali kepada persoalan awal, bahwa kita ini dengan Rasul dengan Allah jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Tidak ada ruang, tidak ada waktu. Bagaimana dengan cerita pergi ke langit? Bagaimana dengan cerita berjalan menuju Tuhan dan Allah? Ya bagaimana cara kita menceritakan kalau tidak begitu ceritanya? Makanya ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang sering tertipu itu adalah orang-orang yang bergerak di posisi tersurat. Apalagi dia berpegang teguh kepada itu. Padahal yang tersurat itu adalah sesuatu sebagai tanda-tanda untuk kita melangkah kepada yang tersirat. Di balik yang tersirat itu ada sesuatu yang tidak bisa disuarakan, tidak bisa dikatakan, tidak bisa diucapkan, tapi hanya bisa dirasakan. Itulah kehidupan Robbaniun. Kehidupan ketuhanan sebenarnya ada pada diri setiap kita, saudaraku. Itu alasannya kenapa kita tidak terganggu dengan gangguan-gangguan. Tidak terhina dengan hinaan-hinaan. Tidak terpancing dengan segenap godaan. Karena kita paham. Apa kita pahami? Segala sesuatu itu adalah permainan pemikiran sendiri. Apa itu fikir? Fikir adalah action daripada diri kita yang sebenar diri seketika dia mencari solusi tentang apa yang datang pada dirinya. Misal, ada kasus yang mengatakan Pak Abu Fikri ini begini begitu terhadap si A. Itu kan kasus. Ditampunglah oleh akal. Siapa akal? Akal itulah diri kita sendiri. Seketika menampung persoalan namanya akal. Jadi akal itulah satu di antara nama kita, saudaraku. Seketika dia menampung persoalan. Kemudian dia mencari solusi untuk mengatasi, menyelesaikan persoalan itu. Nah, pada momen itu dia bernama dengan nama fikir. Kita sedang berpikir, artinya kita sedang mencari solusi mengatasi persoalan kita. Karena kita berhadapan terhadap orang yang tidak paham kita. Itu saudara. Makanya saya katakan dari dulu, mau dicari di Quran, di hadis, tidak ada dalilnya ini. Nama kita itu pertama kali, nama adalah Nur, itu cahaya. Itu nama kita yang pertama kali. Karena kita bagian daripada Rasul, Rasul bagian daripada Allah. Allah, Rasul kita adalah satu kesatuan Trinitas yang harus kita pahami. Kemudian kita bernama dengan nama Mukmin. Seketika kita melihat kepada Allah, tidak nyata Allah, makin nyata Rasul. Tidak nyata Rasul, makin nyata diri kita sendiri di dalam rasa. Nama kita Mukmin. Percaya artinya. Nah, seketika kita ditiupkan atau dijelmakan ke dalam fisik atau berbentuk fisik, nama kita ruh.
Seketika kita sudah berada dalam fisik, tepatnya dalam hati, nama kita insan. Seketika kita menampung persoalan atau kasus terhadap diri kita, nama kita adalah akal. Seketika kita mencari solusi untuk mengatasi kasus yang datang kepada kita, namanya fikir. Seketika kita menimbang manfaat mudarat suatu pekerjaan yang kita buat, nama kita hayal. Seketika kita merangkum dalam sebuah kesimpulan tentang kasus yang datang kepada kita, nama kita paham. Seketika kita mengeksekusi, melakukan tindakan atas dasar datangnya kasus kepada kita yang sudah diproses dengan fikir, hayal dan paham tadi, nama kita ilmu atau alimun. Mau cari ilmu kemana? Tidak akan dapat, karena ilmu itu adalah diri kita sendiri. Tidak mungkin diri mencari diri asal kita tahu diri. Tapi kalau kita tidak tahu diri, pasti diri mencari diri. Tidak akan dapat. Pada alimun itulah, pada ilmu itulah terdapat awal dan akhir, zahir dan batin. Tetapi dia lupa. Makanya dia wajib menapak tilas, mengulangi kembali perjalanan itu, mencari kembali apa yang sudah hilang, mengingat kembali sesuatu yang dia sudah lupa, namanya belajar. Supaya dapat apa? Dapat ilmu, bukan dapat pengetahuan tentang ilmu itu sendiri. Jadi, belajar adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah diingat tetapi dia lupa. Saya ulangi lagi, belajar adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tetapi kita lupa. Bahwa kita ini berjalan sudah panjang, saudaraku. Akan berjalan lagi menuju sesuatu yang panjang, saudaraku. Tidak berbatas dia, karena dia adalah siklus. Makanya ada gambar bulatan. Tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, ujung dan pangkal, awal dan akhirnya sebuah cerita, hanya sebuah kisah untuk memahami, untuk mudah kita tahu. Sejatinya itu tidak ada. Nah, inilah persoalan kita, saudaraku. Semakin kita dalam menyelami samudra tentang Allah. Ada nyamuk. Semakin kita dalam menyelami tentang Rasul, maka semakin jelas keberadaan diri kita di dalamnya. Itu saja kira-kira cerita saya hari ini. Di Fajar ini. Hanya sekedar menambah-nambah atau mengingat kembali kepada kita yang sudah lupa terhadap sesuatu yang pernah kita ingat. Kalau boleh saya misalkan, saya kiaskan, seperti apa yang Allah lakukan, Rasul lakukan, atau Nabi katakan. Kita akan berjalan dari Allah, masuk ke dunia, masuk ke kandungan emak kita, masuk ke tubuh. Dan kita akan keluar dari tubuh, berjalan lagi menuju Allah. Sampailah kita kepada Allah. Itu ceritanya. Nah, di dalam perjalanan itu, banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat, banyak yang kita rasakan, banyak yang kita alami. Itu namanya pengalaman, itu namanya pengetahuan. Tetapi setelah masuk dunia, masuk kandungan emak, masuk tubuh, dipari di hati, semuanya kita lupa. Makanya biar kita tahu kembali, biar paham kembali, biar bisa mengenal kembali atau makrifat namanya, kita harus banyak belajar. Makanya belajar itu tidak mesti di sekolah. Di luar sekolah pun kita bisa belajar. Itu sebab kenapa Nabi berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kamu tuntutlah ilmu.
dari ruang lahat, dari buayan hingga ke ruang lahat. Tapi bahasa ini tetap bahasa yang dangkal. Masa disuruh tuntut ilmu? Boleh juga Pak Bu Fikri. Kenapa? Ilmu itu disuruh menuntut. Menuntut apa? Menuntut pengetahuan. Bukan menuntut ilmu itu sendiri. Pengetahuan yang dituntutnya itu. Kapan? Mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya mulai dari lahir hingga kepada kematian. Itu momennya itu. Jadi hari kelahiran, hari kematian, di antara hari-hari itu, itulah ruang kita mencari kembali, mengingat kembali apa yang sudah kita lupa. Itu kita belajar. Bagaimana Pak Bu Fikri? Setelah kita belajar, kita hitam juga. Kita ternoda juga. Kita kotor juga. Ajal pun sampai. Ya jawabannya kan ini kan siklus. Sampai ajal siapa? Ajal fisik. Bukan ajal ruh. Ruh itu tidak ada ajalnya. Kalau ruh ada ajalnya, ada ketentuannya, ketetapannya dalam artian ruang dan waktu. Ya Rasul juga begitu. Allah bahkan juga begitu. Tidak ada era ruh mati, era Rasul mati, era Allah mati. Tidak ada. Yang ada itu ada pada fisik, ada pada badan, jasad, dan tubuh. Era kehidupannya terbatas karena dia adalah benda. Nah, kalau dia hitam, dia belum bisa kembali. Dia harus kembali dalam bentuk cahaya yang putih, jernih, bersih, suci kepada asalnya. Ya dia harus mengulangi kembali pekerjaannya. Siapa yang mengaturnya? Tentu Allah dan Rasul. Kita yang diatur? Iya, kita yang diatur. Kapan? Ya di dunia ini juga. Tetapi tidak tubuh ini. Kenapa tubuh ini sudah hancur, sudah habis masa pemakaian. Makanya dikatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu mengingkari? Ingat, Anda akan paham kalimat ini kepada siapa diucapkan. Kaifa takfuruna billahi. Bagaimana mungkin kamu mengingkari tentang sesuatu datang daripada Allah? Bagaimana kamu mengingkari dia? Bagaimana kamu bisa menolaknya? Sedangkan kamu tadi adalah hidup. Kemudian dia matikan. Lalu dia hidupkan lagi. Dia matikan. Terakhir kamu akan kembali kepada aku, kata Allah. Jadi ada masa kita hidup dalam artian kehidupan sejati. Kita dimatikan. Karena kita berada pada diri yang mati. Setelah itu dihidupkan lagi. Artinya dikeluarkan dari tubuh. Dimatikan lagi, dimasukkan dalam tubuh. Kemudian kita baru bisa kembali kepada Allah dan Rasul. Karena kita sudah putih, bersih, dan jernih. Apakah itu reinkarnasi Pak Abu? Ya Anda jawab sendirilah. Jadi itu saudaraku. Mari kita jadi orang baik, orang benar, orang jujur, orang ikhlas hari ini. Jangan sampai perjalanan ini terlalu panjang. Karena perjalanan itu berat. Berat saudaraku. Kita rasakan hari ini kan. Mau makan harus cari makanan. Mau minum harus cari air. Mau berbaju harus cari pakaian. Dan harus bekerja dan bekerja dan bekerja. Kalau tidak begitu, tidak bisa hidup dengan baik dan benar. Siapa penyebab kita bekerja dan bekerja? Tubuh, badan, jasad. Kalau roh tidak. Itu saudaraku. Oke. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.